Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, hari ini bersama Bu Wanda, kita akan mempelajari mengenai berbagai fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia. Diharapkan kalian setelah menonton video ini akan mengetahui dan memahami berbagai fungsi dari organ-organ pencernaan manusia. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian dan organ-organ pencernaan pada manusia. Kali ini kita akan memperdalam materi tersebut, yaitu mengenai fungsi-fungsi organ pencernaan manusia. Namun sebelum ke situ, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat organ-organ pencernaan manusia itu ada apa saja? Yang pertama, ya betul, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, ada usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam adalah anus. Ya betul, jadi ada 6 organ pencernaan pada manusia. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa saja sih fungsi-fungsi dari keenam organ tersebut. Yuk kita langsung saja. Yang pertama, fungsi mulut. Nah, kalian kalau makan, mengambil makanan lalu masukkan ke dalam mulut kan? Nah, jadi fungsi mulut itu sebagai awal dari proses pencernaan manusia. Nah, di dalam mulut itu terdapat proses penyederhanaan makanan yang dibantu oleh organ-organ pelengkap lainnya, yaitu di dalam mulut kalian ada apa saja? Ada gigi, ada lidah, dan juga ada air liur. Nah, ketiga organ pembantu ini atau ketiga organ pelengkap ini menjadi bagian dari proses pencernaan juga. Jadi, mulut itu fungsi utamanya adalah untuk mengunyah makanan yang kita makan. Jadi, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu dikunyah dengan bantuan gigi, lidah, dan juga air liur. Kemudian, makanan yang telah kita kunyah ditelan dengan bantuan lidah menuju ke kerongkongan. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Jadi, makanan yang telah kita kunyah di dalam mulut itu akan disalurkan, akan meluncur melalui kerongkongan ke dalam lambung. Jadi, fungsi utama dari kerongkongan adalah untuk memindahkan makanan yang telah kita kunyah di mulut menuju ke lambung. Nah, organ yang ketiga yaitu lambung. Fungsi lambung itu sebagai apa ya? Nah, jadi makanan yang telah kita kunyah di mulut kemudian diluncurkan oleh kerongkongan menuju lambung. Di lambung, makanan yang telah kita kunyah tadi itu dicerna lagi. Ada yang namanya asam dan juga enzim lambung yang membantu proses pencernaan makanan di dalam lambung. Nah, di sini ada 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu fungsi lambung. Yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Jadi, makanan atau minuman atau cairan yang kita telan melalui mulut itu akan tersimpan di lambung. Yang kedua, fungsi kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Yang ketiga, mengosongkan isinya ke dalam usus halus. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari lambung. Makanan yang telah dikunyah oleh mulut, lalu dicerna oleh lambung dengan bantuan asam dan juga enzim lambung akan disalurkan atau akan menuju ke usus halus. Apa yang terjadi? Jadi fungsi usus halus itu untuk mencerna, untuk menyerap nutrisi dari setiap makanan yang telah kita makan. Nah, jadi usus halus ini memaksimalkan proses penyerapan nutrisi-nutrisi pada makanan. Jadi, makanan yang kita makan itu diserap oleh usus halus nutrisi-nutrisi, kemudian zat-zat baiknya, agar nantinya menjadi energi untuk tubuh kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, kalian kalau tidak makan pasti akan terasa lelah, lemas, karena tidak ada makanan yang
cerna dan tidak ada energi yang kita dapatkan kalau kita tidak makan. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa makan makanan yang bergizi dan teratur. Kemudian makanan yang telah diserap oleh usus halus nutrisinya akan menuju ke usus besar. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna. Jadi dalam usus halus tadi itu kan makanan itu diserap, dicerna nutrisinya untuk kemudian yang nantinya akan menjadi energi bagi tubuh kita. Nah, ampas-ampas atau sisa makanan yang tidak tercerna itu akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar itu dibuang lagi air dan juga mineral elektrolitnya. Kemudian ampas yang sudah dibuang air dan mineral elektrolitnya itu menjadi ampas yang padat yang dapat dikeluarkan. Jadi ampas yang padat ini akan menuju ke anus untuk dikeluarkan. Organ yang terakhir adalah anus. Jadi sisa isi usus besar yang telah menjadi feses atau kotoran kemudian akan disalurkan ke arah rektum. Nah, rektum itu apa sih? Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara feses atau kotoran yang sebelumnya nanti akan dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi saat rektum sudah mulai penuh oleh feses atau oleh kotoran, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses tersebut. Inilah yang membuat kalian merasa mules dan ingin buang air besar. Jadi feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Jadi pada intinya anus ini berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Jadi itu penjelasan mengenai fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu sekarang apa saja yang menjadi fungsi organ pencernaan manusia? Ibu harap kalian sekarang sudah mengetahuinya ya. Jadi kita dapat ketahui bahwa organ-organ pencernaan manusia itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap penciptaan organ pencernaan manusia yang begitu luar biasa adalah dengan merawat organ pencernaan itu sendiri. Jadi kita harus tahu nih bagaimana sih cara merawat organ pencernaan kita. Maka dari itu, Ibu ada sebuah link yang dapat kalian akses, yaitu berupa video pembelajaran juga mengenai bagaimana cara merawat organ pencernaan manusia. Kalian dapat mengakses linknya di sini atau ada di description box Ibu ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.